Ben menodongkan busur panah ke arah Sasha di tengah hutan Australia, sambil menyalakan lagu dari ponsel milik Sasha yang dia curi, dan Ben mengatakan memberikan kesempatan Sasha untuk kabur sejauh mungkin sampai lagu habis. Lalu Ben berkata akan memburu Sasha bagai hewan sampai tertangkap. Okay. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Di tengah rasa ketakutan, dia memberanikan diri mengambil tas perbekalan miliknya dan berlari secepat mungkin dari gubuk base camp sampai jatuh bangun menyelamatkan diri dari perburuan Ben yang tidak Sasha duga, karena Ben merupakan penunjuk jalan bagi Sasha dalam petualangan solo di hutan ini. Setiba di tepi sungai, Sasha mendayung perahu miliknya sekuat tenaga agar menjauh sejauh mungkin dari pria pemangsa. Sasha tidak mempedulikan arus deras yang sangat membahayakan nyawanya. Sedangkan Ben segera memburu Sasha setelah lagu habis dan sangat menikmati perburuan manusia. Keberadaan Ben di tepi sungai dilihat oleh Sasha, yang sontak membuat cewek ini mendayung perahu bagai kesetanan tanpa mempedulikan jalur yang curam di depannya. Sasha berusaha agar tidak mati tenggelam, tapi satu-satunya cara hanyalah mengeluarkan tubuhnya dari perahu. Dia berhasil dan selamat mencapai permukaan sebelum kehabisan nafas. Tapi betapa kesalnya Sasha saat melihat perahunya terbawa arus sungai yang deras. Sasha masih beruntung. Dia melihat tas perbekalan miliknya terapung dan berhasil meraihnya. Di tepi sungai, dia menyiapkan keperluan bertahan hidup dan tanpa buang waktu segera berlari lagi agar tidak tertangkap. Beberapa waktu kemudian, Sasha merasa lega saat dirinya mendengar suara beberapa orang mengobrol dari atas bukit. Sasha penuh semangat mendatangi untuk meminta bantuan. Tetapi betapa lemasnya dia karena suara tersebut adalah jebakan Ben dari ponsel untuk memancing kedatangannya. Tiba-tiba Ben muncul di atas bukit, tapi hanya santai saja memperhatikan buruannya sedang ketakutan. Sasha langsung kabur mengandalkan insting bertahan hidup. Tapi Ben yang sangat hafal wilayah ini, ternyata sudah menunggunya di tempat tinggi dan memanah Sasha. Gadis ini bagai hewan buruan tapi lolos dari anak panah, dan semakin beruntung karena tidak terluka saat tercebur sungai. Selain itu arus sungai yang deras membawanya menjauh dari Ben. Sasha merasa aman untuk sesaat dan di tempat ini, dia akan meminta bantuan tapi langsung kesal ketika melihat ponselnya mati setelah terbentur bebatuan sungai. Dari dalam tas perbekalan, dia mengambil kebutuhan dan segera mencari jalan keluar. Sayangnya rupanya tempat ini jalan buntu tetapi beruntungnya, Sasha tetap mampu melihat jalan keluar. Sasha yang memiliki keahlian mumpuni sebagai pemanjat tebing, langsung memanjat bebatuan dengan mudah walaupun tanpa memakai pengaman. Dia berhasil tiba di atas tebing, yang ternyata tempat ini juga jalan buntu dikelilingi jurang. Saat mengamati situasi menggunakan teropong, Sasha tak habis pikir, bagaimana bisa Ben melihat dirinya yang sedang meneropong dari jarak jauh? Setelah menyadari Ben sudah tahu lokasi dirinya, Sasha pun bergegas menuruni tebing yang sama. Tetapi tak diduga, Ben yang sangat paham hutan ini dengan mudahnya mencapai tempat Sasha, yang mana gadis ini segera bersembunyi. Tetapi Ben tidak berusaha keras mendapatkan buruannya. Dia hanya menakuti buruannya dengan suara kemudian pergi meninggalkan Sasha. Setelah turun dari tebing, Sasha menyadari Ben memang menikmati ketakutan dirinya sebagai buruan, karena Ben di teropongnya sedang santai melakukan adegan Tarzan. Tapi Sasha segera menganggapnya kesempatan yang baik. Dia pun mengendap-endap akan mencuri perahu. Sungguh apes. Saat hampir berhasil, kaki Sasha malah terkena jebakan di dasar sungai. Ben melihat Sasha mangsanya terjebak, dan akhirnya Sasha tidak berkutik di todong busur panah. Sebagai tawanan, Sasha mengatakan kenapa Ben menganggap semua ini sebagai permainan dan menikmati perburuan manusia. Namun Ben membantah. Semua ini menurutnya ternyata merupakan ritual turun-temurun dari leluhurnya yang harus dia lestarikan. Dia merantai Sasha,
dan memberitahu akan membawanya ke tempat ritual esok hari. Di malam harinya, Sasha yang tetap dirantai tangannya mendapat siksaan tambahan di mana dia dibiarkan diguyur hujan dan dibiarkan tidur di luar gubuk derita, namun Sasha tetap bertahan. Keesokan paginya, Sasha terlihat sedang dibawa oleh Ben memakai perahu di pelosok hutan ini yang terlihat sangat dalam. Ben memberitahu tujuan mereka adalah tempat sakral di mana nasib Sasha akan ditentukan di sana. Namun di tengah perbincangan, Sasha yang menemukan sebuah pengait besi di dasar perahu berniat untuk melakukan sesuatu. Tapi gerakannya terbaca oleh Ben yang sangat waspada. Lagi-lagi usaha Sasha gagal. Kali ini dia berakhir menjadi seperti biawak yang diikat tali di dalam air dan diseret perahu melewati arus sungai yang deras. Tenaga Sasha sudah habis ketika tiba di tempat yang tenang permukaannya. Tanpa peduli korbannya kelelahan, Ben menarik tali yang mengikat Sasha dan menyuruhnya jangan berhenti. Setiba di atas tebing yang merupakan mulut goa, Ben meminta Sasha untuk menggunakan peralatan rappling menuruni tebing bersama-sama. Saat tubuh mereka bergerak turun, Sasha pun merinding melihat goa dipenuhi tulang belulang manusia yang merupakan para korban pembunuhan Ben. Sasha juga sangat syok saat melihat jasad pasutri yang pernah dia lihat di handphone. Jasad keduanya bergelayutan digantung rantai. Tak cuma itu, Ben dengan bangga menunjukkan kedua anak pasutri yang baru saja dia habisi beberapa hari lalu. Ben mengatakan, insting bertahan hidup mereka sekeluarga sangat jauh di bawah Sasha. Ben juga mengungkapkan dia tinggal di tempat ini dan ternyata dirinya merupakan kanibal ritual terakhir yang ada di antara keturunan kanibal. Tugas dia adalah berburu manusia dan menjadikan korbannya daging asap yang empuk dengan bantuan air garam. Tak cuma itu, Ben melepas gigi palsu di depan Sasha untuk menunjukkan gigi asli yang sangat tajam. Kegilaan Ben dilanjutkan dengan merantai Sasha. Dilanjutkan lagi tanpa rasa bersalah memeluk Sasha dan berkata, ingin menjadikan Sasha sebagai pendampingnya dan melahirkan anak-anak mereka untuk melestarikan keturunan kanibal. You're a sick fuck. Setelah menggigit telinga Ben, Sasha berhasil melarikan diri, tapi masih dalam keadaan terikat. Ben mengejar mangsanya dan mengikat tali Sasha ke pengait tubuhnya, menyebabkan Sasha tak bisa lepas dari Ben kemanapun Sasha melarikan diri. Sasha tak memikirkan bahaya arus sungai yang semakin deras, dan ternyata menyeret mereka memasuki air terjun. Di tengah ketegangan di dalam air, Sasha berusaha melepaskan ikatannya yang terpasang di tubuh Ben, tapi dia kehabisan nafas. Menyadari Ben pingsan, Sasha menarik tubuh kanibal dan mengambil kesempatan untuk memutus pengikat tangan. Saat usaha Sasha belum berhasil, Ben datang mencekiknya tetapi Sasha menyerang balik, sampai sang kanibal tak berkutik kesakitan. Sasha merasakan sakit ekstrim setelah digaplok Ben. Sementara itu, kanibal Ben merasakan ngilu yang parah pada kaki, dan langsung syok saat melihat kakinya patah digeprek batu oleh Sasha. You broke my leg! Pemangsa dan korban pun akhirnya sama-sama terkapar di tengah hutan, dan menghabiskan malam di posisi rebahan yang sama tak bisa berpindah tempat. Singkat waktu, keesokan hari saat melihat Ben semakin tak berdaya, Sasha yang penasaran menanyakan kemana arah jalan pulang. Ben memberitahu perjalanan normal akan memakan waktu 12 hari. Mendengar hal itu, Sasha berkata jika Ben tidak akan selamat nyawanya dalam 2 hari, jika melihat ceker Ben sudah mulai infeksi. Kemudian Sasha berkata jika satu-satunya cara adalah memanjat tebing di depan mereka sebagai jalan pintas, di mana sebenarnya ini adalah siasat Sasha agar ikatannya dibebaskan. Hingga setelah dipikir-pikir oleh Ben, daripada tewas jadi bangkai di tempat ini, Ben pun sepakat naik tebing,
asalkan Sasha mau mengangkat tubuhnya memakai pengaman yang dibawa Ben. Sebelum melepaskan pengikat tangan Sasha, Ben mengancam untuk jangan macam-macam dan melarang Sasha menyentuh tali pengaman Ben di pinggang Sasha. Setelah selesai persiapan, Sasha langsung memanjat tebing dan terus mencari sela-sela batu. Setiap kali berhasil naik tebing setinggi tali pengaman, Sasha langsung meminta Ben memanjat sampai tempat dia menunggu. Sepanjang pemanjatan, Sasha mengerahkan segala kemampuannya, tapi dia juga menunggu datangnya sebuah kesempatan. Dan ketika melihat Ben lengah, Sasha berusaha melepaskan diri. Hey! Fucking idiot! Sontak Ben pun marah saat menyadari Sasha berusaha melepaskan tali pengaman. Namun Sasha berkata jika dia hanya berusaha merapikan tali. Setelah memanjat semakin tinggi, posisi Sasha terlindung batu dan dirasa Ben tidak bisa melihatnya. Sasha langsung mengaitkan tali milik Ben ke pohon kecil yang rapuh dan melepas pengaman Ben. Alat pengaman di tubuh Sasha terjatuh oleh tarikan tangan Ben, tapi Sasha tak mau kehilangan kesempatan. Tamat sudah riwayat kanibal di mana Ben modar mencium batu. Sasha bergegas melanjutkan pemanjatan yang sangat ekstrim tanpa menggunakan pengaman, yang artinya satu kesalahan kecil akan membuat dirinya tamat menyusul pemburu. Betapa leganya Sasha saat dirinya berhasil mencapai puncak tebing. Karena hari semakin sore, Sasha pun segera mencari jalan untuk keluar dari wilayah hutan. Hingga di malam harinya, Sasha beruntung saat dirinya bertemu pengendara mobil yang kebetulan melintas. Kemudian Sasha meminta diantar menuju kantor Taman Nasional. Sesampainya di kantor, Sasha langsung melaporkan penemuan puluhan jasad di wilayah hutan. You know where they are? All of them. Tak lama kemudian tim SAR langsung mengevakuasi semua jasad korban dari dalam goa terpencil di tengah hutan. Dan semua orang dibuat gempar. Film ditutup dengan Sasha yang baru saja tiba di pantai. Dia melemparkan ke lautan kompas kesayangan mendiang suaminya yang telah tewas di tebing. Dan tamat. Akhirnya terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.